November 2023 akan segera dimulai. Pembukaan apel. Baiklah, kita buka acara apel pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional Gugur Bunga diikuti seluruh peserta apel. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat memperingati Hari Pahlawan oleh Kepala Madrasah. Baik, untuk memulai amanat memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2023, sedikit saya flashback untuk mengenang
sejarah ataupun histori daripada Hari Pahlawan. Yang kita tahu bahwa pada 10 November diperingati karena adanya pertempuran mempertahankan kemerdekaan, terutama di Surabaya pada tanggal 10 November. Ingat, pertempurannya bukan 1 hari saja. Pertempurannya itu selama 2 minggu, mulai tanggal 10 November setelah ultimatum dari tentara Inggris, bukan Belanda. Jadi itu bertempur habis-habisan selama 2 minggu sampai tanggal 28 November. Dari pihak Indonesia sekitar 20.000 prajurit dan rakyat gugur. Kemudian dari pihak tentara Inggris itu adalah 1.600 yang gugur atau meninggal. Kemudian kita senantiasa pada saat 10 November identik dengan penyubekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Padahal pada tanggal 10 November itu tidak ada perobekan bendera. Itu rentetan peristiwa. Peristiwanya mulai dari 1 September. Jadi kejadiannya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 1 September diinformasikan kepada seluruh rakyat Indonesia memasang bendera merah putih di semua kota Samarinda, kota Indonesia, seluruh Indonesia. Dari mulai situ Belanda merasa belum puas untuk menduduki Indonesia, sehingga sebagian kecil dari perwira ataupun tentara-tentara Belanda yang pada saat itu tinggal di Hotel Yamato, dulu namanya adalah Hotel Orange, ya, Hotel Oranye. Kemudian diganti jadi Hotel Yamato, kemudian sekarang menjadi hotel apa? Sekarang menjadi Hotel Majapahit. Kalau di Surabaya sekarang menjadi Hotel Majapahit. Itu mulai dari 1 September. Kemudian penyubekan bendera itu terjadi pada tanggal 19 September. 18 September, Jenderal Plukman, orang Belanda, mengibarkan bendera. Pagi harinya itu Idul Fitri. Karena Indonesia itu 17 Agustus diproklamasikan pada saat bulan Ramadan. Jadi pada saat pengibaran bendera itu adalah pada saat momen Idul Fitri. Ya. Rakyat merasa tersinggung dengan pengibaran bendera Belanda. Ya. Kemudian rakyat di situ ada 3 tokoh penting di situ, bukan Bung Tomo. Bung Tomo nanti di 10 November. Resimen Sudirman, kemudian ada Haryono, kemudian yang ketiga itulah Sidik. Ya. Bukan Sidik kelas 9A ya. Ya. Jadi pahlawan. Dengan menggunakan nama bangsa. Kalian tidak seperti di Palestina. Mereka dijajah, mereka dalam tekanan kedaulatan tidak merdeka, tapi mereka bisa menghafal Quran banyak. Mereka bisa membuat teknologi, bisa. Berjuang untuk sekolah-sekolah yang kalian naungi gitu ya. Jadi perjuangan bukan hanya untuk melawan penjajah, tapi perjuangan saat ini adalah untuk mengisi kemerdekaan. Mungkin itu dulu sedikit amanat untuk memperingati Hari Pahlawan pada 10 November ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang yang insya Allah mengharumkan agama Islam dan mengharumkan bangsa Indonesia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Amin amin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Esa, bagimu segala puja dan puji syukur atas keagungan dan kebesaran kuasa-Mu. Berikanlah rahmat kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kesehatan, kecerdasan, dan petunjuk dalam menuntut ilmu agar kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa-dosa pahlawan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apel selesai. Peserta apel diharapkan untuk tetap berada di tempat. Tampilan-tampilan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Menyaksikan penampilan muhadarah dari Eskul Muhadarah MTS Al-Azhar Samarinda. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan sebuah muhadarah dengan judul Perjuangan Pahlawan Bangsaku. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Selama itu, bangsa kita hidup di bawah penindasan dan ketidakberdayaan. Selama itu pula kita dibohongi dan ditipu. Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini tentu tidaklah mudah untuk menggapai kemerdekaan. Semua bisa terwujud atas perjuangan keras pahlawan Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Pahlawan yang dimaksud adalah pejuang yang dengan berani melawan penjajahan yang berkuasa pada saat itu sampai mempertaruhkan nyawanya. Teman-temanku, penjajahan demi penjajahan yang kita alami, maka lahirlah pejuang-pejuang dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti contohnya, pertempuran yang terjadi di tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Pada saat itu, Surabaya dalam keadaan kacau balau, suara meriam, tangisan para wanita, dan teriakan para anak-anak. Itu terdengar di mana-mana. Namun dengan gagah berani dan semangat yang berkobar-kobar, Bung Tomo terus menggerakkan semangat perjuangan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, kita lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Pahlawan sering sekali tidak dihargai, apalagi di kalangan anak-anak remaja sekarang. Bahkan pelajaran saja tidak mereka hargai dan tidak dipelajari. Bagaimana mereka bisa memahami pelajaran para pahlawan? Jika hal sekecil itu saja tidak mereka hiraukan. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku melawan para penjajah lebih mudah daripada kalian karena kalian melawan para bangsa kalian sendiri. Ucapan Soekarno itu terbukti benar adanya karena semenjak kemerdekaan kita bangsa Indonesia selalu saja ada konflik. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan berkelahi satu sama lain. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, kita sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki semangat juang para pahlawan. Para pahlawan dahulu berperang menggunakan bambu runcing. Sekarang kita berjuang menggunakan sebuah pena. Semangatlah dalam menggapai cita-cita. Teruslah menjadi manusia yang bermanfaat. Dan teruslah berkarya untuk memajukan agama, nusa, dan bangsa. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tim muhadarah. Iya, coba Ustaz tanya, waktu kalian latihan cukup, Pak?
Sehari. Sehari. Sehari dong, Masya Allah luar biasa ya. Walaupun sehari mereka bisa menampilkan dengan maksimal pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-temannya. Masya Allah ya, Eskul Muhadharah yang dibinai oleh Ustadz Arif. Terima kasih Ustadz Arif. Drama kolosal peristiwa 10 November 1945 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal pertempuran 10 November, mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cerita berikut ini. Latar suara kicau burung, musik pedesaan dan pedagang. Mbok Sri masuk sambil jualan jamu disusul oleh Supri, Supina dan Supini. Jamu, jamu, jamu. Jamuku sedino gak payu-payu. Sabar, sabar Gusti. Pinae biaya ono sing tuku. Panas-panas kene enake jamu ae yo. Iku lho ono jamu. Ayo, ayo. Yuk, rene yuk. Yuk buat jamuku. Garai seger. Ono jamu beras kencur, kunir asem, sinom, temulawak. Kita kan yuk, mek 2000-an yuk. Oh, gede semak panas-panas gini, enaknya ngombe jamu yuk. Ya wis yuk aku temulawak. Sik yuk, kekno yuk. Dia jamu apa yuk? Kula jamu sinom mawon. Terus nggih. Oh, nggih, siap. Ya opo iki kabare bapak-bapak sing ini rapat tentang londo-londo. Kalau mboten ngerti yuk. Terus iki awet enom ceket tak kabar ngene. Ya wis yuk. Tak tuku siji ae gak akeh, mana sih gono kok. Lah, yo sik tak gawe sabar. Iki kono, orde teko katene ne. Iya. Hei, kalian, belanda. Berhenti situ. Siap. Dan siap. Serbu mereka.
bangsa, rela kau taruhkan nyawamu. Maut menggadang di depan, kau bilang itu hiburan. Wajahmu tak segelintir rasa takut. Semangat membara di jiwamu, taklukkan mereka penggalang negeri. Hari-harimu diwarnai pembunuhan dan pembantaian, dan dihiasi bunga-bunga api. Mengalir sungai darah di sekitarmu, bahkan tak jerang mata air darah itu yang muncul dari tubuh. Namun tak dapat runtuhkan tebing semangat juangmu. Bambu runcing yang setia menemanimu, kaki terlanjang yang tak beralas, pakaian dengan 1000 wangian, basah di badan keriput bebanmu, yang kini menghantarkan Indonesia ke dalam istana kemerdekaan. Arek-arek Surabaya untuk berkumpul di depan gedung Hotel Yamato. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang tak sudah rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu
walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sekaret kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Pejuang Indonesia dan sekutu Belanda pun bertemu di depan gedung Hotel Yamato yang Jajah itu sudah merusak persatuan bangsa Indonesia karena mereka telah membunuh akan rakyat Indonesia. Maka dari itu kita harus melawan para penjajah. Demi Indonesia merdeka, kita harus bersatu agar bangsa Indonesia bisa tetap harmonis dan bersatu, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Tidur darah menyelimuti kulitmu, tembakan yang menusuk ke dadamu. Semua itu kau lakukan untuk negeri ini tanpa pamrih berjuang. Perjuangan bukan terukir di bambu runcing sejati, dikenang pagi, siang, sore, malam. Engkau berperang setiap waktu kau pegang senjata. Pahlawan, semangat, tekad bulatmu untuk negeri ini. Merdeka! Pahlawan telah berperang dengan kancah, berkuda, terbang dan menangkan bom. Pahlawan kita adalah Teguh Jantan, melindungi
Oke, beri tepuk